Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan adik-adik sekalian. Bapak Ibu, Saudara juga adik-adik sekalian, bayangkan kalau kita seandainya sudah berdoa mengenai satu hal sekian lamanya dan kita berseru, Tuhan tolong lakukanlah sesuatu, buatlah sesuatu. Dan Tuhan menjawab, Tuhan melakukan sesuatu, tetapi jawabannya bukan seperti yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Dan saudara, itu hal yang dialami oleh Nabi Habakuk. Di dalam pasal 1 yang beberapa waktu lalu kita lihat, Habakuk dia nggak tahan lagi melihat kekerasan, aniaya, liman, ketidakadilan. Dia melihat semua itu di tanah Yehuda, di tengah-tengah umat Tuhan. Dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi? Dan Tuhan memberikan jawaban kepada Habakuk, saudara. Tuhan menyatakan bahwa dia sedang bekerja, dia bekerja. Harusnya jawaban itu jawaban yang melegakan. Tetapi bukannya membuat Habakuk nafas lega, jawaban Tuhan, tindakan Tuhan malah Habakuk menahan nafas. Karena Tuhan berkata, aku membangkitkan bangsa Babel, bangsa Kasdim, bangsa yang brutal, bangsa yang congkak, bangsa yang ganas, bangsa yang menyembah kekuatannya. Bayangkan saudara kalau kita menjadi Tuhan menjawab apa yang saya minta, tetapi melalui bangsa yang lebih kejam, lebih jahat. Ini seakan-akan saudara kita minta Tuhan tolong dong, ini rumah saya lagi kotor, turunin hujan gitu ya, atau berikan angin supaya bisa sapu kotorannya, tapi yang didatangkan adalah badai dan banjir. Saudara, saya percaya kita bisa mengidentifikasi diri dengan Habakuk. Seringkali masalah besar kita bukanlah waktu Tuhan diam, waktu Tuhan tidak berbicara, waktu Tuhan tidak bertindak. Seringkali masalah terbesar kita adalah Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, Tuhan bertindak, tetapi kita tidak suka dengan jawaban Tuhan, kita tidak terima dengan tindakan Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan, saudara, ketika cara Allah itu terasa membingungkan? Apa yang kita lakukan ketika rencana Tuhan susah untuk kita terima? Apa yang kita lakukan ketika jawaban Tuhan malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya? Saudara, itu yang bersama-sama akan kita renungkan pada waktu kita melanjutkan eksposisi kita dari Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat yang ke-1. Mari sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur ada kesempatan untuk merenungkan kitab Habakuk. Kami rindu, kami dituntun mengalami masa disorientasi sampai kepada doksologi. Melalui masa pergumulan sampai berakhir dengan pujian. Dan kami tahu itu semua membutuhkan proses. Kami rindu ya Tuhan di dalam menjalani melewati proses-proses seperti itu. Kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Pada saat ini seiring dengan membaca firman-Mu, merenungkannya, yang Engkau Allah bekerja di dalam hati kami, di dalam benak kami, di dalam perasaan kami, di dalam kehidupan setiap kami. Sentuhlah kami ya Tuhan, ubahkan kami, baharui kami, ingatkan kami, tegur kami. Kami mau menyerahkan waktu pembacaan dan juga pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan jelas, dengan sederhana. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Habakuk pasal 1 ayat 11 sampai pasal 2 ayat yang Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat yang pertama. Kita akan bacanya secara bergantian, secara silih berganti dimulai dari saya, dan setelah itu saya minta Bapak Ibu Saudara adik-adik boleh membacakan ayat yang berikutnya, bergantian sampai pasal 2 ayat yang pertama.
Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah engkau ada sejak dulu, Tuhan, Allahku, yang maha kudus? Kami tidak akan mati. Ya Tuhan, mereka telah kau tetapkan untuk menghukum. Ya gunung batu, telah kau tentukan mereka untuk menghajar. Mengapa manusia kau buat seperti ikan di laut? Seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Itulah sebabnya dipersembahkannya kurban pada pukatnya dan dibakarnya kurban kepada calanya. Sebab dengan alat-alat itu pendapatannya melimpah dan rezekinya berlimpah ruah. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di mana. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan yang tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam berhadapan dengan jawaban atau tindakan Tuhan yang sulit untuk diterima, sulit untuk bisa dipahami, Habakuk dia pertama-tama lakukan justru adalah mengakui siapa Allah. Mengakui siapa Allah. Perhatikan saudara, dia bilang di Tuhan Allahku, Tuhan Allahku. Sebelum dia mempertanyakan keadaan atau mengajukan unek-uneknya, masalahnya, dia di situ yang dia lakukan adalah mengakui, mengingat siapa Allah itu. Dan itu yang Habakuk lakukan di sini, saudara. Dia menegaskan siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang dia percayai, siapa Allah yang dia ikuti. Saudara, sebelum kita bertanya mengapa ya Tuhan, why oh God, kita perlu tanya who God is. Mengingat siapa itu. Karena di sini serentetan sifat Allah yang kemudian Habakuk ingat atau Habakuk tegaskan. Yang pertama kita di sana ada kekekalan daripada Allah. Bukankah engkau ada sejak dulu? Saudara, ini pertanyaan retoris yang harapan jawab adalah iya gitu. Ya, iya, memang engkau ada sejak dulu Tuhan. Tentu saja dia adalah Tuhan yang sudah ada sejak dulu. Saudara, dalam bahasa Indonesia ya, maksud dulu ini apa? Sejak kapan maksudnya? Nah, di dalam aslinya ya dalam bahasa Inggris itu dekat gitu. Ya, are you from everlasting? Bukankah engkau ada sejak kekekalan? Dari selamanya sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang selalu ada. Dia adalah Allah yang senantiasa ada, senantiasa hadir di dalam sejarah. Dia Allah yang tidak terkejut dengan apa yang terjadi di dalam sejarah. Dia melihat segalanya dan dia selalu mengontrolnya. Tetapi saudara, Tuhan Allah yang Habakuk katakan sudah ada sejak dahulu, sejak kekekalan. Bukan Tuhan yang jauh di sana, dia bukan Tuhan yang hanya di dalam sejarah, masa lalu, yang hanya bisa dikenang, hanya bisa nostalgia. Tapi dia adalah Tuhan yang hadir sekarang, memiliki relasi dengan Habakuk, dengan umatnya. Perhatikan di sana Habakuk dia memanggil nama Tuhan. Tuhan, ini huruf besar. Nama covenant yang Tuhan berikan kepada umatnya. Yehova itu. Tuhan dengan huruf besar semua. Nama diperkenalkan Tuhan waktu dia mengikat perjanjian dengan umatnya.
Dan saudara, di sana ditunjukkan ada satu relasi yang dekat, yang hangat dan yang lekat dengan Habakuk. Habakuk menyatakan hubungan pribadinya dengan Tuhan yang kekal itu. Dia katakan, my God, Allahku, Allah personal, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana dinyatakan juga mengenai kekudusan Allah. Mengenai sifat kekudusan Allah. Boleh kembali sebelumnya, slide sebelumnya. Saudara, di sana Tuhan Allahku yang maha kudus. Seringkali waktu kita mendengar kata kudus, yang terpikirkan oleh kita adalah bersih, tidak berdosa, ya, suci, tidak bercacat. Dan itu dia keliru, saudara. Tetapi masih kurang. Di dalam Alkitab ketika bicara kudus atau kekudusan Allah, artinya adalah Allah itu sepenuhnya berbeda. Betul-betul berbeda. Berbeda dalam kemurnian, berbeda di dalam kemuliaan, berbeda di dalam keindahannya, saudara. Dia Allah yang khusus, Allah yang unik, nggak ada duanya. Berarti Allah nggak seperti kita. Dia murni, saudara, pure. Saudara, kalau manusia di dalam melakukan apapun bisa ada campuran motivasinya. Tapi Allah dikatakan kudus, maha kudus. Maka tidak mungkin ada campuran. Dia murni terang, murni cahaya tanpa bayangan. Dia murni kasih tanpa manipulasi, tanpa embel-embelnya. Dia murni adil tanpa kemudian kejam. Dia murni berkuasa tanpa sewenang-wenang. Kekudusan Allah, saudara. Kekudusan Allah artinya tidak bercampur dengan ego, tidak bercampur dengan dosa. Adilannya tidak tercemar dengan dendam. Kasihnya tidak tercemar oleh kelemahan. Allah sepenuhnya pure, murni. Itu kekudusan. Tetapi Allah yang maha kudus juga berarti tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang sama dengan dia. Tidak ada yang seperti dia di dalam hal kuasa. Tidak ada yang seperti dia dalam hal kemuliaan. Tidak ada yang seperti dia di dalam hal kasih. Tidak ada yang seperti dalam hal keadilan. Tidak ada yang seperti dalam hal pengampunan. Tidak ada yang seperti dia di dalam keselamatan. Itu Allah yang maha kudus. Dan yang ketiga, saudara, dia adalah Allah yang berdaulat. Ada kedaulatan Allah yang juga Habakuk akui di sini. Perhatikan di dalam ayat, dia katakan, ya Tuhan, mereka bangsa Babel itu telah kau tetapkan untuk menghukum. Ya gunung batu, telah kau tentukan mereka untuk menghajar. 2 kali saudara ditegaskan di sana. Iya, bangsa Babel ini, bangsa Kasdim ini, memang telah kau tentukan, memang telah kau pakai untuk kemudian menghajar, untuk menghukum. Untuk menyatakan keadilan-Mu ya Tuhan. Habakuk mengakui kalau Babel tidak lepas daripada kontrol Allah, lepas daripada kedaulatan Allah. Tuhan adalah Tuhan yang selalu punya rencana di balik rencana. Dia seringkali mengizinkan hal-hal sulit terjadi untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Ingat saudara, sebelumnya Habakuk, dia udah bilang, Tuhan hukum sudah nggak, ya, keadilan diputar balikkan, nggak pernah ditegak. Orang fasik mengepung orang benar. Keadilan semuanya itu porak-poranda. Maka di sini waktu Babel datang, di situ dikatakan, iya, mereka kau tetapkan untuk menghukum. Mereka kau tetapkan untuk menghajar bangsamu, Yehuda yang sudah porak-poranda ini Tuhan. Ya, tetapi di sini masalah timbul, saudara. Tuhan sendiri yang bilang kalau bangsa Babel ini bangsa yang panas, yang brutal, bangsa yang sombong, bangsa yang serakah, bangsa yang mendewakan, menyembah kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin Tuhan memakai bangsa seperti ini? Ini yang membuat Habakuk, dia masuk ronde 2 di dalam atap, di dalam bertanya-tanya. Sebagaimana nanti kita lihat di dalam ayat berikutnya. Tetapi saudara, satu hal yang saya mau kita cermati di sini adalah perhatikan urutannya. Sebelum Habakuk
masuk dalam ronde berikutnya meratap, bertanya-tanya. Yang dia lakukan pertama-tama adalah mengakui Allah seperti yang dia imani. Ia menjejakkan kaki imannya di atas gunung batu, kudus, yang kekal, yang berdaulat, dan yang adil itu. Tuhan yang adalah Allahku. Jadi saudara, pertanyaan rentetan yang muncul setelah itu bukan lahir dari ketidakpercayaan. Bukan lahir dari keraguan. Bukan lahir dari orang yang tidak mempercayai mengenai Tuhan. Justru lahir dari kepercayaan dan keyakinan. Karena ia percaya Allah itu kudus, maka ia bingung. Kenapa Tuhan bisa pakai orang yang jahat? Justru karena ia percaya Allah itu adil, maka ia sulit menerima ketika ada ketidakadilan yang tampak. So, seperti inilah sebenarnya iman yang dewasa. Iman yang dewasa bukan berarti enggak lagi bertanya-tanya. Tetapi saudara, iman yang dewasa itu membawa pertanyaan kita, masalah kita ke hadapan Tuhan yang kita imani. Ke hadapan Tuhan yang kita percayai. Dan di sini saudara, setelah Habakuk menegakkan siapa Allah yang saya sembah, siapa yang selama ini saya percayai, siapa Allah yang selama ini saya yakini, kini dia kemudian menuju kepada membuka isi hatinya. Dari pengakuan kemudian mengarah kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat poin yang kedua, menggumulkan cara Allah bekerja. Saudara, kalau di dalam pasal 1 ayat yang ketiga, Habakuk mengeluh, kenapa Tuhan engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, engkau mengizinkanku memandangi kelaliman, aniaya dan kekerasan. Dan di sini ayat 13, seolah-olah dia ngomong seperti ini, saudara. Oke lah Tuhan, aku ini manusia biasa, aku ini biasa melihat kejahatan, ketidakadilan, ya sudahlah, aku manusia berdosa. Kalau ngalami itu ya udahlah. Tapi Tuhan, engkau itu Tuhan yang kudus, engkau Tuhan yang suci. Bagaimana mungkin engkau membiarkan? Mengapa engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat khianat itu, berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya? Jadi ayat 3 mulai dengan mengapa, di sini ayat 13 mengapa lagi. Wahai Tuhan, wahai Tuhan. Habakuk bergumul dengan apa yang kelihatannya kontradiktif. Antara kemurnian, kekudusan, kesucian, keadilan Allah pada satu sisi, tetapi di sisi yang lain ada bangsa yang jahat dipakai untuk melayani maksud keadilan Tuhan. Dan di sini saudara, kalau kita perhatikan, kita cermati, Habakuk pakai argumen yang memang khas manusia seperti kita. Kenapa Tuhan, engkau berdiam diri ketika orang fasik, orang jahat, menelan orang yang lebih benar daripadanya? Dia merasa kalau bangsa Israel, bangsa Yehuda, lebih benar daripada bangsa Babel. Jadi saudara, dengan kata lain, Habakuk mau bilang, Tuhan aku tahu orang jahat. Orang Yehuda itu menyebalkan gitu, buruk. Aku setuju kalau bangsa Yehuda perlu dihukum Tuhan. Tetapi kami kan gak sejahat orang-orang Babel itu gitu. Jadi bagaimana mungkin Tuhan kau pakai manusia yang lebih jahat untuk menghukum bangsa Yehuda, umatmu. Saudara, ini argumen khas kita bukan? Manusia yang tak jatuh dalam dosa. Waktu ada anak-anak yang dihukum, kamu kenapa pukul temanmu ya? Terus kemudian apa yang dia jadi argumen dia? Saya cuma pukul dia sekali, itu pukul 4 gitu. Iya kan ya? Atau pukul 5 kali gitu. Harusnya dihukum lebih berat gitu. Kan dihukum gitu. Atau yang korupsi misalnya 1 miliar 5 tangkap gitu. Oke lah, saya memang mengaku saya korupsi, tapi ada yang korupsi 2 triliun gitu. Ya. Seakan-akan saudara karena dia lebih jahat, maka saya lebih benar. Dan itu yang menjadi kecenderungan kita, manusia yang jatuh dosa. Suka bikin klasemen, saudara, bikin klasemen di dalam apapun gitu. Bikin liga. Ya, IPL ada papan atas gitu, Arsenal, Manchester City, papan tengah, apa tuh ya, MU, Liverpool dan segala macam, Aston Villa, nanti ada yang degradasi gitu.
ya, zona degradasi gitu. Tuhan, Yehuda oke lah jahat Tuhan, tapi kami masih papan atas lah gitu, masih dekat dengan Engkau lah, ya masih baik. Babel itu zona degradasi, calon bahan bakar Tuhan ini. Mau betul-betul bobrok gitu. Saudara, kita lupa standar Allah itu berbeda dengan standar kita. Cara Allah melihat kejahatan, kebenaran, wah sangat berbeda. Karena dia Allah yang maha kudus. Di dalam firman menyatakan pada kita dalam Mazmur, Allah melihat dari surga ke dalam dunia. Lihat apakah ada manusia yang mencari Allah. Dan vonisnya saudara, sebagaimana yang dikutip dalam Roma juga. Tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Semua telah menyembah, semuanya bejat, semuanya berdosa. Itu vonis daripada Tuhan, saudara. Perhatikan saudara, Habakuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya. Dalam ayat 14, dia katakan, mengapa manusia kau buat seperti ikan di laut, seperti binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya ditarik bangsa itu ke atas dengan kail, lengkap dengan pukat, dikumpulkan dengan jala. Itulah sebabnya ia berseria dan bersorak-sorai. Saudara, Habakuk mengandaikan manusia itu seperti ikan. Ikan yang berenang ke sana kemari dengan senang, dengan happy. Tiba-tiba ada nelayan yang datang. Ya, dengan jaring, bukan dengan kail saja, tapi dengan jaring, dengan jala, dan kemudian tarik ke atas itu ikan-ikan sampai megap-megap. Ya, yang tadi jadi megap-megap. Menunjukkan keserakahan, menunjukkan bagaimana manusia diperlakukan seakan yang megap-megap gitu ya, tercekik. Ya, dan kemudian yang terjadi sana menyombongkan apa hasil dicapai. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Bukankah saudara ini satu gambaran yang tepat sekaligus memilukan ketika bangsa-bangsa berperang. Ya, semalam waktu kita dapat update mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah. Ya, ketika bangsa melawan bangsa, saudara, negara melawan negara, kerajaan melawan kerajaan, yang paling dikorbankan adalah manusia-manusia, rakyat, penduduk yang kemudian megap-megap, ya seperti ikan kesulitan bernafas, tercekik. Sementara ada yang tertawa, ada yang bersukaria, ada yang bersorak-sorai, ada yang diuntungkan dari perang, saudara. Ya, penjual senjata punya nanti harga akan melonjak. Ya, senjata laku seperti kacang. Ya. Air dan kok harganya juga melambung. Bahkan saudara untuk hal sifat kemanusiaan, mengungsikan orang, pindahin ke negara lain dan segala macam itu pun bisa jadi alat untuk mencari keuntungan. Dan perhatikan di sini Habakuk dia katakan ayat 16, itulah sebabnya dipersembahkannya kurban kepada pukatnya, dibakarnya kurban kepada jalanya. Sebab dengan alat-alat itu pendapatannya melimpah dan rezekinya berlimpah ruah. Aku menggambarkan bangsa Babel yang menyembah pukatnya, jalanya, kuasa militernya, yang memampukan mereka menyapu bersih bangsa-bangsa, menghabisi kerajaan-kerajaan, dan diuntungkan oleh karenanya. Saudara, Habakuk menyatakan bahwa ini dengan sistem militernya, dengan ideologinya, dengan praktiknya, mereka mendewakan itu karena mendatangkan keuntungan. Dan dia mengakhiri pertanyaannya, saudara, apakah ini untuk selamanya? Itukah sebabnya ia selalu menghunus pedangnya, bunuh bangsa-bangsa tanpa belas kasihan? Atau dengan kata lain, tanya lagi, Tuhan, kenapa? Berapa lama lagi ya Tuhan hal seperti ini terjadi? Jadi kalau kita boleh sedikit ringkaskan saudara, apa yang kita pelajari sampai sepanjang pasal 1 ini, komplain dengan kejahatan dan kelaliman dan ketidakadilan yang merajalela di tanah Yehuda. Lalu Tuhan
bawa Habakuk untuk lihat lebih luas. Habakuk, coba lihat lebih luas. Melihat Yehuda. Lihat apa yang sedang aku kerjakan di antara bangsa-bangsa. Dan ketika Habakuk ditarik untuk melihat, yang dia lihat adalah Allah bekerja, Allah berdaulat, dan dia bangkitkan untuk menjadi sarana untuk menghukum umatnya. Tapi bagi Habakuk, jawaban Tuhan bukan menyelesaikan masalah. Jawaban Tuhan bukan menyelesaikan problem, malah justru problem, saudara. Bahkan mengkuadratkan problemnya, mengalihkan problemnya. Jadi masalah waktu Allah artinya tidak menyatakan keadilan. Jadi masalah juga Tuhan menunjukkan keadilan, melakukan sesuatu. Dan saudara, Habakuk mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Tetapi Habakuk tidak berakhir dengan keputusasaan. Tidak berakhir dengan ketidakpedulian. Udahlah percuma. Ya sudahlah, saya nggak mau tahu lagi begitu. Saudara, dia mengakhirinya dengan yang ketiga yang saya merenungkan, menanti jawaban Tuhan lagi. Di ayat 2 ayat pertama dia katakan, aku akan berdiri di tempat penjaga dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya terhadap segala pengaduanku. Habakuk tidak menyerah kepada kebingungannya, pertanyaan-pertanyaannya, sebab saudara dia nanti, dia bertahan, dia tidak mengharapkan jawaban yang instan. Saudara, ketika Habakuk dia bicara seperti ini dia sedang mengandaikan dia seperti penjaga kota ya yang berdiri di menara pengawas. Kota-kota pada saat itu ada seperti benteng, ada dindingnya dan ada menara-menara penjaganya, saudara. Dan hanya selalu ada yang kebagian shift malam. Penjaga kota yang naik ke menara yang tinggi itu dan panjang malam dia menanti di sana. Malam masih gelap, kota begitu sunyi, tetapi penjaga itu dia menatap cakrawala. Menanti ada fajar nyingsing, menanti ada yang nongol mungkin membawa kabar baik gitu. Dia menanti tanda bahwa pertolongan sedang datang. Dan begitu saudara yang Habakuk lakukan yang pertama dia di sana berdiri. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku. Penjaga nggak tidur saudara. Habakuk dia tidak meninggalkan imannya. Dia tidak kemudian meninggalkan apa yang dia yakini, dia percayai mengenai Tuhan. Dia meskipun punya sejuta pertanyaan tidak terjawab, tapi berdiri, menanti. Berdiri berarti berpegang pada kebenaran meskipun mungkin sedang goyah, saudara. Kemudian dia bukan hanya berdiri, dikatakan di sana, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Saudara, bayangkan kalau betul-betul ya kita sedang menjadi seperti penjaga malam, ya shift malam, ya kena angin malam yang menusuk gitu, ya semuanya gelap, waktu terasa lambat sekali. Kapan paginya ya? Kapan ayam berkokok? Kapan fajar menyingsing? Tidak ada kepastian. Tetapi penjaga yang baik tetap tidak turun, tetap bertahan. Meskipun langit sepertinya tetap gelap. Tetap berdoa ketika Tuhan tak diam. Tetap setia ketika sejuta pertanyaan belum terjawab. Dan Habakuk, saudara, dia berharap. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Saudara, dia mengatakan, aku menanti, berharap. Apa yang akan difirmankannya, apa yang akan dijawabnya. Habakuk dia tahu
bahwa seperti penjaga yang tahu bahwa fajar pasti menyingsing, matahari pasti terbit. Maka dia yakin juga bahwa Tuhan yang dia Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang dia yakini, juga Tuhan yang pasti akan berbicara, yang akan menjawab, Tuhan yang akan bertindak. Meskipun dia tidak tahu kapan, meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia tahu pasti Tuhan akan menjawab, Tuhan akan berfirman. Saudara, bukankah seringkali kita seperti Habakuk? Di dalam merasa tidak kita dengan kesulitan, dengan pergumulan, dengan masalah, kita membuat klasemen dosa. Kita menyusun papan peringkat, ya, kejahatan. Tuhan, saya nggak sejahat dia, saya nggak seperti dia lebih buruk dari saya. Oke lah, saya ada salahnya Tuhan, tapi kan saya nggak seperti itu, dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Semuanya telah berdosa, termasuk kita, saudara. Tidak ada satu pun yang bisa bilang lebih benar, lebih oke. Lantas diperlakukan baik. Dan saudara, di balik semua pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan, sebenarnya tersembunyi ada satu asumsi. Dan asumsi itu adalah, Tuhan, ya sebenarnya kalau engkau ikuti cara berpikirku, logikku, harusnya dunia ini bisa lebih baik, lebih oke, hidupku lebih oke. Bukankah itu yang juga dilakukan oleh Petrus, murid Tuhan Yesus? Ya, setelah Kristus mengatakan anak manusia akan menderita, akan mati, disalibkan, ya, terus langsung tarik, Tuhan, nggak boleh begitu, gitu ya. Nggak boleh, kali itu nggak akan kejadian lah Tuhan, jangan sampai itu terjadi, gitu. Atau dengan kata lain, saudara, sebenarnya sedang berkata ya, seperti Petrus atau kita semua, kita sedang bilang, Tuhan, rencanamu itu nggak tepat. Tuhan, caramu itu keliru. Tuhan, aku punya ide yang lebih baik. Dan itu, saudara, yang seringkali jadi suara hati kita. Begini dan begitu Tuhan, nggak seperti ini dan nggak seperti itu. Saudara, lewat pertanyaan-pertanyaan pergumulan Habakuk, di sini diajak untuk merenung satu hal. Apakah kita akan tetap percaya ketika kita tidak mengerti cara Allah itu bekerja? Saudara, di dalam bagian yang kita baca dan renungkan pada hari ini, sebenarnya ada hal yang ya mengapit pertanyaan-pertanyaan Habakuk. Ada pengharapan yang mengapit pertanyaan-pertanyaan Habakuk. Saudara, di dalam ayat 12, setelah Habakuk bilang, engkau ada sejak Tuhan Allahku yang Maha Kudus. Itu pertanyaan yang mungkin kalau kita baca sekedar lewat, tapi sebenarnya sangat penting. Kami tidak akan mati. Dan di dalam pasal 2 ayat 1 dia bilang, aku akan berdiri, aku akan bertahan, aku akan berharap pada jawaban Tuhan. Saudara, Habakuk bilang kami tidak akan mati. Padahal situasinya lagi nggak aman. Babel brutal, ganas, menyerang, akan menghabisi. Tapi Habakuk bilang kami tidak akan mati. Dia pada satu hal, covenant. Tuhan Allahku. Ia nggak ngerti jalan Tuhan, tetapi ia mengerti dan mengenal siapa Tuhan. Saudara, hari ini kita memiliki fajar terang yang lebih besar daripada Habakuk. Kita memiliki satu perjanjian better covenant, perjanjian yang lebih baik, perjanjian baru yang tadi ikat melalui darah Kristus. Saudara, disalib, pertanyaan-pertanyaan Habakuk itu seperti betul-betul real. Mengapa engkau Tuhan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar dari? Karena disalib itu betul-betul seorang yang benar, nggak ada salahnya, tapi dihabisi oleh orang fasik. Yesus Kristus dihukum, yang tidak salah mati, yang kudus diperlakukan seperti orang berdosa. Waktu kita memandang pada salib, disitulah kita melihat bagaimana keadilan Allah ditegakkan. Kekudusan Allah ditunjukkan.
Di sana dosa dihukum, murka dicurahkan, kasih dinyatakan, dan kekal ditawarkan. Adakah misteri yang lebih besar ya saudara? Adakah peristiwa yang lebih memukau kita? Allah tidak mengabaikan kejahatan, Allah tidak mengabaikan dosa, Allah tidak mengabaikan ketidakadilan. Allah mengukur itu semua di dalam dan melalui anaknya, Yesus Kristus. Saudara, waktu kita memandang kepada salib itu sebabnya kita bisa berkata lebih pasti daripada Habakuk, kami tidak akan mati. Kami tidak akan mati. Bukan karena kita lebih benar, bukan karena kita tidak berdosa, bukan karena kita lebih oke hidupnya, saudara, tetapi karena Kristus yang telah mati memberikan setiap kita. Saudara, mungkin hari ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita yang belum terjawab. Ada doa kita yang tidak kunjung terkabul, ada situasi yang sepertinya tidak masuk akal, ada pergumulan yang tidak kunjung selesai. Saudara, Allah tidak selalu memberikan jawaban atau memberikan tindakan yang segera. Tetapi Ia memberikan satu jaminan. Dan jaminan itu adalah Kristus. Kalau Allah tidak menyayangi anaknya sendiri, kita boleh percaya bahwa Ia bertindak. Dia pasti tidak bertindak sembarangan di dalam hidup kita. Saudara, pagi ini ketika kita diundang di hadapan meja perjamuan, di meja ini kita tidak didorong untuk mengerti segala baru boleh makan, saudara, tidak. Tapi kita diundang untuk percaya, untuk beriman. Percaya akan kekekalan, kekudusan, kedaulatan, keadilan Allah. Percaya bahwa di balik apa yang tampak seperti bencana, sesungguhnya adalah bagian daripada rencana agung Allah. Bencana yang tampak begitu buruk, saudara, salib. Tapi sesungguhnya bagian daripada rencana ilahi. Dan di meja ini, saudara, kiranya Tuhan meneguhkan kita kembali. Untuk tetap berdiri. Untuk tetap bertahan. Untuk tetap menanti dan berharap. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik sekalian, adakah hal-hal yang sedang kita gumulkan? Adakah hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya seakan tidak ada jawaban? Saudara, mari sebagai respon kita adalah firman Tuhan. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kekekalanmu, kekudusanmu, kedaulatanmu, keadilanmu terus memukau kami. Terus menjadi pegangan setiap kami di dalam menjalani perjalanan iman kami dalam dunia ini. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan di sini dan sekarang, bisa jadi ada banyak hal-hal yang sulit kami terima, kami pahami, kami mengerti. Tapi biarlah Tuhan, kami berhadapan dengan itu semua, kami tetap menghadapinya dengan iman percaya Engkau. Dan dengan iman, dengan percaya, kami membawa pertanyaan-pertanyaan kami di hadapan Tuhan. Di usia sekarang, ketika kami menghadap perjamuan, ketika kami melihat Injil diperagakan sekali lagi, roti yang terpecah, anggur yang tercurah, menyatakan bahwa Kristus yang telah dikurbankan kami semua.
Kiranya itu membawa pada kami satu pengakuan lagi. Kami tidak akan mati. Kami akan berdiri, bertahan, dan berharap. Meyakini bahwa Engkau Tuhan yang punya rencana di balik segala bencana. Engkau Tuhan tahu yang terbaik. Meskipun saat ini kami tidak mengerti. Engkau Allah yang merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi. Dan biarlah ya Tuhan, iman kami teguhkan lagi dan lagi. Dengarlah seluruh doa kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan demi satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik sekalian, di pagi ini setiap kita diundang untuk ada meja perjamuan.